teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di acara IG Live PA Online bareng Alkitab hari ini hari Senin ya, tanggal 26 Mei 2023. Masih dalam tema Mei yaitu Amanat Agung, dan kita akan masuk dalam topik berikutnya, yaitu topik hari ini adalah hati yang sampai ke ujung bumi. Nah, kita hari ini akan mendalami dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Jadi teman-teman silakan buka Alkitab dan juga baca ya, mumpung kita masih baru pembukaan ini ya. Selamat malam Kak Roma. Halo Kak Yudo, selamat malam. Ketemu lagi kita ya. Ya, setiap Senin kita berjumpa. Ya, kita akan ngebahas tentang hati yang sampai ke ujung bumi ya Kak Rom ya. Iya, benar sekali. Jadi ini penutup dari tema Amanat Agung ya, sepanjang bulan Mei. Apalagi ini juga bisa menuntun kita untuk persiapan menyambut, untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis ini gitu. Nah, ini sudah bergabung nih Hizkia. Halo, selamat malam Hizkia. Shalom. Shalom Kak, shalom. Kak Joyce sudah ikut bergabung. Selamat malam Kak Joyce. Halo Joyce. Halo. Oh ya Kak. Iya. Oke. Kenalan dulu deh. Nah, teman-teman akan perkenalan dulu, silakan. Ya, dari Hizkia dulu, silakan. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Ya, senang bisa hari ini ngomong soal Alkitab. Perkenalkan, nama saya Hizkia David Asaful Tom. Itu aja kali ya Kak. Ya, panggilannya David. Iya, tinggal di mana dan pelayanan apa nih sekarang? Tinggalnya di Provinsi Riau. Pelayanannya saat ini sebagai pemain musik, pembina pemuda remaja, guru sekolah minggu, dan pembawa firman Tuhan di ibadah-ibadah tengah minggu kira-kira gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Sibuk juga ya dalam pelayanan. Oke, sekarang Hizkia Joyce. Baik, terima kasih Kak buat waktu, buat kesempatan, dan ya terima kasih juga diundang dan bisa belajar sama-sama. Ya, perkenalkan, nama saya Joyce Mary Christine, biasa dipanggil Joyce. Asal saya dari Tulungagung, Jawa Timur, dan asal gerejanya dari GKA atau Gereja Kristen Abdiel. Dan sekarang saya tinggal di Batu, di Kota Batu, Jawa Timur, dan sedang melaksanakan praktek 1 tahun dari kampus dan diutus di Studio Sentosa di Yayasan di YPPI Batu. Oke, salam kenal ya untuk Joyce dan juga Hizkia. Ya, perkenalkan juga teman-teman, saya Roma, dan teman saya pastinya Kak Yudo yang akan memandu host pada malam hari ini dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan untuk teman-teman yang pertama kali bergabung, yang baru mengikuti, sekali lagi kami sapa selamat malam, selamat mengikuti nanti 1 jam ke depan. Kita ada di acara Alkitab, satu pendalaman Alkitab untuk kita melihat pasal-pasal yang top ya, pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam firman Tuhan. Makanya kita sebut sebagai Alkitab karena dilihat dari sudut pandang yang baru, yang relevan dan juga menyenangkan. Dan dalam penggalian kita memakai satu metode juga, sama dengan nama yayasannya ya, SABDA ya. Nanti metode ini akan kita simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Ini yang akan nanti dilakukan juga ketika kita menggali bersama Hizkia dan juga Joyce. Oke, kita segera akan mulai acara kita dalam doa. Saya minta kesediaan Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Ya. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berkumpul melalui teknologi yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Kak Joyce dan juga Kak Hizkia dan juga Kak Roma dan juga semua teman-teman yang boleh hadir. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan menopang seluruh acara ini dari awal hingga akhir. Bahkan untuk teman-teman, biarlah mereka juga boleh mendapatkan berkat dan juga hikmat Tuhan dari firman hari ini, sehingga kami boleh menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi alat-alat yang kami pakai, by device,
juga jaringan dan juga listrik dan apapun juga. Kiranya Tuhan memakai alat-alat yang mati ini boleh menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami masing-masing dalam tangan Tuhan dan juga seluruh acara ini. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal hingga akhir. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, tadi seperti Kak Yudo bilang di awal bahwa kita masih dalam tema amanat agung, yaitu topiknya kali ini hati yang sampai ke ujung bumi. Kita akan menggali dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Silakan teman-teman di rumah nanti bisa mengikuti, bisa memberikan tanggapan dan juga respon ketika kita menggali. Nah, sebelum kita akan memulai membaca nanti dan juga menggali dengan SABDA, kita akan sedikit share ya tentang kitab atau buku yang kita sedang gali, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, ngomongin tentang kitab ini, Kisah Para Rasul, mentor saya sering bilang kalau Kisah Para Rasul ini tuh dimulai dari Lukas ya. Jadi ini kelanjutan dari Injil Lukas karena penulisnya juga Lukas. Bisa dikatakan Kisah Para Rasul 1 ini Lukas 25. Karena sangat berkaitan, tidak lepas hanya sampai Lukas pasal 24 saja gitu ya. Dan Lukas di sini menuliskan kembali kitab keduanya ke Theophilus, di mana saat itu juga dia sedang menjelaskan tujuannya, yaitu memberikan sebuah catatan tentang perkembangan gereja mula-mula gitu ya, dimulai dengan karya Yesus yang sudah selesai kenaikannya dan juga Roh Kudus yang turun, dan setelah itu gereja secara luar biasa bisa secara aktif gitu ada kuasa untuk bisa tetap memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan dan juga penganiayaan yang terjadi. Dan pada akhirnya kalau kita baca seluruh buku Kisah Para Rasul, kita lihat di sana bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sampai ke Paulus dan seluruh tokoh-tokoh yang ada, karena Kisah Para Rasul ini termasuk keunikannya paling banyak tokoh yang dicatat dan juga paling banyak kota yang dicatat gitu ya. Bagaimana Injil bisa diberitakan ke banyak tempat, ke banyak wilayah, ke banyak daerah, bahkan ke wilayah-wilayah yang bukan Yahudi saja, tapi ke Eropa dan lain sebagainya. Dan banyak tokoh juga yang terlibat untuk bisa memberitakan tentang firman Tuhan. Jadi buku Kisah Para Rasul ini akan bagus sekali kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa baca. Apalagi kaitannya ketika kita hari ini akan menghayati peristiwa kenaikan Yesus Kristus sampai nanti memperingati turunnya Roh Kudus ya, bukan akan membuka lagi supaya Roh Kudus turun, tapi Roh Kudus memang sudah turun gitu ya. Dan banyak beberapa tema yang ada di Kisah Para Rasul ini kaitannya dengan Roh Kudus, pertumbuhan gereja, penginjilan, tentang Injil, dan juga banyak juga di sana nanti tercatat mulai pasal 9-10 tentang Paulus dan pelayanannya. Ya, silakan teman-teman nanti bisa membaca Kisah Para Rasul. Nah, gimana nih Kak Yud dengan overview Kisah Para Rasul pasal yang pertama? Iya, tadi seperti Kak Roma bilang, Kisah Para Rasul adalah sequel dari Injil Lukas gitu ya. Dan ini kemudian ditujukan kepada Theophilus. Kalau kita melihat nama Theophilus ini sebenarnya ada yang bilang ini nama orang atau seorang pembesar gitu ya, non Yahudi, tapi juga diri namanya Theo dan Philos maksudnya. Jadi Theo tuh Injil firman Tuhan, Philos itu cinta, jadi pecinta firman Tuhan gitu, atau orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Jadi ini ditujukan untuk menguatkan dan juga untuk menunjukkan bagaimana gereja mula-mula bertumbuh dan juga bagaimana tangan Tuhan itu bergerak di antar sejarah, di rentang sejarah gitu ya, untuk mendirikan gerejanya. Dan di Rasul pasal 1 ini kita ngelihat ada beberapa bagian ya. Ya 1-3 itu pendahuluan dari Lukas. Saya tadi bilang ini ditujukan kepada Theophilus dan juga menunjukkan bagaimana dia menyebut juga Injil Lukasnya dan juga menyebut juga penampakan Yesus. Atau Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada orang-orang yang percaya dan juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Kemudian ayat 4 dan 11 menceritakan tentang janji tentang Roh Kudus dan kenaikan Yesus surga. Ayat 12 sampai 14 itu orang murid berkumpul, jadi mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menerima Roh Kudus di sana gitu ya. Ayat 15 sampai 26 itu berbicara tentang pengangkatan Matias, yaitu pengganti dari Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi ini kalau teman-teman baca, ini beneran kayak narasi gitu ya. Kita melihat sejarah dirinya gereja-gereja di berbagai tempat gitu ya. Terutama tadi kayak Rom bilang gereja-gereja
yang bukan Yahudi, jadi orang-orang yang sebenarnya tidak masuk dalam perjanjian gitu ya. Tapi nanti ke teman-teman baca nanti bagaimana perjanjian yang baru ini bukan hanya perjanjian yang pada satu umat tertentu atau suku tertentu, tapi ini kepada juga orang-orang yang di luar orang Yahudi. Itu Kak Roma. Oke, ini saya lihat sekian keluar ya. Keluar nih. Iya. Oke, Mungkin kita bisa akan lanjut di-invite lagi. kata teknisnya. Gimana Kita kalau? lanjut dulu. Iya, kita akan lanjut aja. Jadi ini akan diundang kembali ke Hizkia-nya. Jadi Ya, berarti kita baca ya. Ini berarti Joy sendiri yang baca nih ayat 6 sampai ayat 11. Karena Hizkia belum bisa bergabung. Nah, silakan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Silakan Joy. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu dan di seluruh Judea dan Samaria dan Sorry. Mungkin Hizkia bisa di-mute dulu. ya di mute dulu Kak. Sorry. Soalnya ada noise. Oke, silakan lanjut. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke, ya kita sudah baca ya. Ada 6 ayat gitu yang sudah kita lihat dari ayat 6 sampai 11. Nanti kita akan gali bersama-sama dengan langkah yang pertama dulu yaitu langkah 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita minta teman-teman di rumah juga bisa merespon nanti apa yang sedang digali, bisa turut sekali berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dan juga komentar. Oke, silakan Kak Ayu. Oke. Untuk bagian yang pertama ini saya ke Kak Joyce. Apa yang ditanyakan murid-murid Yesus Kristus kalau kita melihat dan membaca dari ayat yang ke-6? Silakan Kak Joyce. Oke, baik. Yang Yesus tanyakan kepada murid-murid itu terdapat dalam ayat yang ke-6. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, sebenarnya kalau dari sini ya yang saya pelajari dari beberapa yang sudah saya pelajari, memang di sini murid-murid memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai pemahaman tentang kerajaan Allah atau bagaimana kerajaan Allah itu akan datang. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya menginginkan bahwa pemulihan kerajaan Allah dalam atau berupa fisik atau politik, bukan hanya secara spiritualnya. Begitu. Ya, terus sekali. Jadi murid-murid mereka sudah melihat Yesus yang bangkit, mereka sudah melihat bagaimana Yesus yang menepati janjinya, tapi pikiran mereka masih belum fokus pada kerajaan Allah yang sebenarnya begitu ya. Dan mereka menanyakan kepada Tuhan, kalau di terjemahan lama tuh tanyanya, ya Tuhan, pada masa inikah Tuhan membangunkan kerajaan bagi Bani Israel? Jadi kayak karena mereka tahu Yesus adalah Mesias gitu ya. Jadi mereka berharap bahwa Tuhan juga akan membangkitkan sebuah kerajaan bagi mereka, karena mereka dalam waktu itu dalam keadaan tertindas ya dari bangsa Romawi. Oke, silakan ke Kak Roma. Oke, silakan nanti ke Hizkia ya, bisa melihat bagian yang berikutnya dari ayat 7 sampai ayat 8. Sebutkan 3 hal penting yang dijawab oleh Yesus.
dari ayat 7 sampai ayat 8. Iya. Eh, Biar sedikit menyambung tadi yang dari ayat 6 kemudian ke 7, Tuhan mau engkau pada masih memuliakan kerajaan bagi Israel. Nah, jawaban Yesus ada 3 hal kalau kita mau bagi. Yang pertama itu Tuhan bilang engkau nggak perlu tahu soal masa dan saatnya. Ya, kalau dalam bahasa masa dan waktunya, dalam bahasa Yunaninya disebut kau nggak perlu tahu soal kairos dan kronosnya. Nanti kita akan coba dalami di bagian analisa. Ya, jadi pertama Tuhan mau bilang soal tentang ketetapan Tuhan akan kemerdekaan bagi Israel, yaitu sebagai kerajaan politik. Kemudian Tuhan berbicara juga tentang kuasa. Itu bagian yang kedua. Artinya ada sesuatu yang mau Tuhan berikan kepada para murid-murid. Dan untuk apakah kuasa itu? Nah, kemudian pada bagian yang ketiga dilanjut, ternyata kuasa itu nanti akan mereka pakai supaya mereka bisa jadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama, Tuhan mau bilang ada ketetapan Tuhan buat pemulihan bagi Israel. Kemudian bagian yang kedua Tuhan bilang, aku akan memberikan sesuatu kepadamu, yaitu kuasa yang dari Roh Kudus. Kemudian pada bagian yang ketiga, kuasa itu nanti kuberikan kepadamu supaya kamu bisa menjadi saksi memberitakan Injil. Nah, itu 3 hal yang saya lihat, Kak. Oke. Iya, benar sekali ya. Dari ayat 7 sampai ayat 8, 3 fokus yang coba Yesus akan jawab di sini dari pertanyaan yang sebenarnya nggak menjadi urusan murid-murid saat itu gitu ya. Tapi ketika Yesus menjawab dengan 3 bagian ini, kita bisa melihat bahwa semua yang Yesus atau Allah akan kerjakan itu menjadi otoritasnya Allah gitu ya, bukan otoritasnya murid-murid ya. Dan murid-murid saat itu mungkin karena kalau dibilang memang situasi yang tidak menentu saat itu, mereka terlalu gegabah untuk mencampuri hal-hal yang harusnya itu Allah yang kerjakan. Dan di sini Yesus memberikan 3 jawaban yang menurut saya juga sangat penting gitu, menjadi saksi dan juga tentang masa dan juga kuasa yang Yesus sebutkan. Oke, silakan Kak Yudo. Iya, untuk Kak Joyce, setelah Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya, apa yang terjadi terhadap dia? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-9. Ya, baik. Apa yang terjadi atau apa yang terjadi setelah Yesus menjawab pertanyaan mereka? Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, yang terjadi setelah Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya atau mereka adalah ia terangkat ke sorga dan awan menyembunyikannya dari pandangan mereka. Nah, hal ini memang menandai akhir dari masa pelayanan Yesus di bumi dan awal dari penantian murid-muridnya mengenai kedatangan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Namun hal ini bukan berarti pelayanan Yesus berakhir atau pelayanan Allah, misi Allah berakhir. Namun hal ini adalah awal dari pekerjaan Allah itu sendiri. Baik. Ya, sekali. Jadi kayak kontuk banget ketika Tuhan Yesus datang ya, diam-diam dan juga dalam manners-nya tuh sulit dan juga hina gitu ya kedatangannya. Tapi ketika dia pergi dari dunia ini, maksudnya terangkat ke surga di dalam satu cara yang menurut aku spektakuler gitu ya. Karena pada zaman itu mungkin ada ya pandangan orang tentang dewa-dewi ya, mereka tinggal di atas langit dan sebagainya. Tapi begitu para murid, mereka melihat sesuatu yang sangat spektakuler di depan mata mereka, yaitu guru mereka terangkat ke atas surga kemudian ditutupi oleh awan. Jadi itu ada satu hal yang terjadi ketika Tuhan Yesus selesai menjawab pertanyaan para muridnya. Ya, silakan Kak Romo. Oke, nah setelah Yesus terangkat ke surga, siapa yang tiba-tiba muncul nih saat mereka menatap ke langit? Kalau dilihat dari ayat 10, silakan, Iskia. Ya, jadi waktu Yesus mau naik ke sorga itu, dia pelan-pelan
terangkat, kemudian makin lama nggak terlihat, kepalanya mulai nggak terlihat barangkali, kemudian bahunya nggak terlihat, perutnya sampai lututnya, kemudian semakin lama semakin nggak kelihatan sama sekali. Nah, mereka itu kan dibilang itu tercengang dan kemudian dua malaikat muncul. Mungkin kita berpikir, oh mereka itu tercengang, mungkin mereka heran ya, Yesus kok bisa melawan hukum gravitasi, manusia kan harusnya menginjak di tanah, tapi kok kali ini dia terbang gitu ya. Nah, mungkin kita berpikir mereka keheranan soal itu, ya mungkin bisa aja. Tapi sebenarnya hal yang nggak pernah kita pikirkan, mereka itu sebenarnya sedang merasakan ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena pemimpin mereka yang selama ini bersama-sama dengan mereka, ada bersama mereka, malah pergi meninggalkan mereka. Nah, ini menjadi sebuah ketakutan bagi mereka. Dan kemunculan malaikat di situ yang muncul pada waktu itu berpakaian putih adalah untuk menenangkan mereka. Mungkin segitu dulu, Kak. Ya, segitu dulu. Udah lengkap juga itu. Ya memang kalau kita lihat Alkitab memang seringkali ya, bukan hanya kisah dua malaikat ini saja ya, tapi malaikat Gabriel, malaikat Mikael atau beberapa malaikat lainnya yang seringkali disebut di Alkitab itu sering digambarkan dengan berpakaian putih gitu ya. Dan mereka memang utusannya Tuhan gitu ya, untuk bisa biasanya akan menyampaikan sesuatu untuk manusia gitu. Dan di sini memang ketika malaikat datang pun mereka juga menyampaikan sesuatu. Tadi kalau Hizkia bilang menenangkan mereka, aku pikir juga setuju gitu ya. Dan di sisi lain juga kalau kita lihat nanti dia sebelumnya ada satu pengharapan juga yang diberikan kepada para murid-murid yang mungkin ketakutan atau tercengang saat itu. Oke, silakan Kak Ayub. Ya, karena ini kita sih tentang malaikat itu. Jadi kalau di Lukas itu kemunculan malaikat selalu pada peristiwa-peristiwa penting ya. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, kemudian kabar kepada Zakaria dulu tentang Yohanes kelahiran Yohanes Pembaptis gitu ya. Kemudian kepada Maria, kemudian juga untuk gembala, kemudian waktu Tuhan Yesus sedang mau disalib gitu ya, akan disalib, kemudian kubur kosong, dan sekarang ketika dia naik ke surga, dua malaikat yang muncul lagi gitu untuk memberikan pemberitaan atau tadi kayak kata Hizkia penghiburan kepada para muridnya. Nah, untuk Kak Joyce, apa kata dua orang itu tentang Yesus kalau kita melihat dari ayat yang ke-11? Silakan Kak Joyce. Apa kata dua orang itu tentang Yesus? Kata dua orang itu, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya memang benar ya yang dibilang sama Kak Hizkia tadi. Kita pasti kalau sudah punya seseorang yang menjadi panutan kita, orang yang menjadi istilahnya jadi tameng kita lah, pelindung kita selama kita butuhkan. Terus orang tersebut pergi, pasti rasanya takut, khawatir dan sebagainya. Dan kata-kata malaikat ini benar, sebenarnya menenangkan, karena malaikat ini atau kedua orang ini juga kata-katanya itu mengingatkan murid-murid Yesus serta memberikan pengharapan kepada mereka kalau Yesus itu akan datang kembali. Jadi ya tenang lah. Intinya kayak jangan khawatir, kenapa kok masih berdiri di situ melihat ke langit. Yesusmu itu loh sudah naik ke surga. Jadi masih ada hal yang lebih penting lagi yang seharusnya kamu lakukan, seperti itulah. Ya. Benar sekali. Jadi kayak penghiburan, tapi juga kalau aku lihatnya mereka nyebutnya bukan hai atau apa kalian langsung kepada intinya, tapi mereka berdua mengucapkan hai orang-orang Galilea gitu. Mereka tahu, orang dua ini tahu bahwa murid-murid ini berasal dari Galilea mostly gitu, dan mereka adalah orang-orang yang saat itu dipandang oleh orang lain dari wilayah Palestina itu ya. Jadi mereka mengenal
menyebut orang-orangnya sebagai orang-orang Galilea. Dan ini gue pikir satu hal yang yang profound juga sih, bahwa hamba Allah yaitu malaikat ini, mereka mengenal siapa murid-murid Yesus, dan juga mereka memberikan pemberitahuan tentang apa yang terjadi berikutnya. Ketika orang-orang itu melihat langit tercengang-cengang kalau di ini ya, dan mereka bingung, mereka takut mungkin bahwa gurunya itu sedang pergi gitu. Mereka nggak tahu apa yang akan mereka lakukan kecuali minta Yesus ya kembali ke Yerusalem gitu ya. Tapi mereka dibilang bahwa Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi beneran satu pengharapan gitu ya, satu janji bahwa Yesus juga akan kembali dengan cara yang sama megahnya dengan ketika dia naik ke surga. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan menganalisa atau meneliti lebih dalam teks-teks ayat yang kita baca ini. Untuk itu saya berikan Kak Roma, silakan Kak. Ya, ini Hizkia bisa mendengar? Bisa Kak, bisa Kak. Oh iya, soalnya buffering udah di tempat. Oke, ya selama masih bisa suaranya masih oke lah ya. Kita akan lanjut ya ke bagian analisa yang pertama dulu. Silakan bisa dijawab. Para murid meminta Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel. Mungkin bisa dilihat nih apa arti maksudnya dan kenapa. Silakan. Ya, kita perlu garis bawahi kata memulihkan. Kalau kita dengar kata memulihkan berarti ada sesuatu yang hancur. Nah pertanyaannya, apa yang hancur dari Israel sehingga mereka minta supaya Israel itu harus dipulihkan? Nah paling sedikit saya catat ada 4 konteks jauh kenapa dikatakan Israel perlu dipulihkan atau kehancuran apa yang mereka alami. Ya, yang pertama itu Israel itu memang adalah suatu bangsa yang sangat mengagumkan, bahkan sangat disegani pada masa-masa awal kerajaannya. Tapi seiring sejarah, ya kita bisa lihat dalam konteks sejarah Israel dalam perjanjian lama. Israel terpecah menjadi 2 bagian, ya ada Israel Utara yang disebut dengan Samaria, Israel Selatan disebut dengan Yehuda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, raja-raja Israel juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, ada Uzia, ada bermacam-macam raja-raja Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan ini merupakan dosa yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Bukan hanya itu, Israel juga dalam bagian yang ketiga, mereka itu dibuang ke Asyur. Israel Utara dibuang ke Asyur, Israel Selatan dibuang ke Babilonia. Dan bukan hanya itu, dalam zaman Yesus, kerajaan Israel itu juga diakuisisi oleh pemerintahan Roma. Ini jelas terlihat dalam peristiwa kelahiran Yesus dan juga penyaliban Yesus. Ngomong-ngomong soal penyaliban, ya sebenarnya hukuman mati itu kan itu milik negara Roma. Kalau Yesus mau dihukum mati menurut hukuman tertinggi bagi kerajaan Yahudi, harusnya Yesus itu dilempari sampai mati dengan batu, seperti sebagaimana Stefanus ya. Nah, jadi kita lihat bahwa terpecahnya Israel, raja-raja Israel penyembahan berhala, kerajaan Israel pernah dibuang ke Asyur, dan juga yang Israel Selatan. Ini membuat Israel benar-benar kehilangan harkat dan martabatnya sebagai suatu bangsa. Israel benar-benar hancur dan perlu dipulihkan. Dan murid-murid supaya Israel itu benar-benar merdeka, paling tidak sebagai sebuah negara. Jadi sebenarnya apa yang mau dipulihkan? Ya, harkat dan martabat mereka sebagai suatu bangsa, mereka benar-benar ingin menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Begitu Kak. Oke, wow, dari sejarah Israel sendiri sudah kamu jelaskan bagaimana mereka berharap tentang kerinduan kejayaan mereka yang pertama kali mereka pernah alami juga di zaman para raja-raja gitu ya. Dan di sisi lain juga tadi dengan perbudakan yang dimana mereka juga ada di pemerintahan ataupun jajahan dari bangsa Romawi gitu ya. Selain itu juga mungkin alasan lain karena harapan mereka terkait kedatangan Mesias gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat memang di perjanjian lama juga bangsa Yahudi itu udah tahu ya menantikan Mesias gitu ya sebagai
pemimpin politik, tapi bukan pemimpin rohani yang mana Yesus masukkan, yaitu mendirikan kerajaan Allah yang dimaksud gitu ya. Hanya sekedar pemimpin politik kalau tadi di awal dijelaskan gitu ya. Jadi dari sini, dari beberapa alasan-alasan ini kita bisa melihat bahwa pemikiran bangsa Israel khususnya yang disaksikan oleh para murid saat itu sangat berbeda dengan apa yang Yesus maksudkan gitu. Kalau di ayat 3 kan dikatakan Yesus menceritakan banyak tentang kerajaan Allah. Nah, di ayat 6 akhirnya mereka tanya, gimana caranya kerajaan Israel dipulihkan? Jadi mereka mungkin berpikir kerajaan Allah adalah kerajaannya Israel. Padahal Allah nggak maksudkan seperti itu gitu ya. Pemulihan kerajaan Allah yang sesungguhnya itu bukan tentang fisik, bukan tentang politik, atau bukan tentang jasmani gitu, tetapi Raja Mesias yang benar-benar menjadi Raja rohani gitu ya. Memang sukar untuk mereka bisa terima karena ini satu paradigma atau mindset yang sudah apa ya, bahkan mereka sudah Yesus sudah bangkit, sudah akan naik pun mereka belum benar-benar tahu, sampai nanti pada akhirnya mereka baru ngeh gitu ya, ternyata ini yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang mereka lakukan setelah misi mulai disebarkan. Ya, teman-teman ini di rumah belum ada yang merespon. Silakan, apakah mungkin agak sulit penggalian kita gitu ya? Atau mungkin kalau ada pertanyaan yang sulit yang kira-kira teman-teman rasakan, bisa juga ditanyakan, nanti akan dijawab oleh Hizkia dan Joyce di sini. Silakan Kak Yud. Iya. Pertanyaan berikutnya untuk Joyce, apa artinya menjadi saksi Yesus kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8? Silakan. Baik. Di ayat yang ke-8 ini kan dibilang bahwa Sorry Kak, kamu akan lebih keras ya Kak ya? Oh ya, baik Kak. Oh ya, dijelaskan di sini kan di ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Nah, menjadi saksi di sini kalau kita simak ya, maksudnya kita baca di dalam teks ini, menjadi saksi itu berarti orang yang telah mengalami, melihat sendiri dan merasakan kebenaran tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan kemudian ketika dia menjadi saksi, dia sudah mengalami, dia sudah melihat dan merasakan itu sendiri, kemudian dia dapat memberitakan atau menyaksikan tentang hal itu kepada orang lain. Jadi, apa artinya menjadi saksi Yesus dalam ayat yang ke-8? Secara khusus tentang murid-murid itu tadi, ya, bagaimana mereka dapat memberitakan tentang Yesus itu, baik melalui kehidupannya, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, serta setiap hal atau pesan-pesan keselamatan yang terkandung di dalam kisah kehidupan Yesus Kristus atau pelayanan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dengan kata lainnya, jadi menjadi saksi Yesus itu berarti menjadi pengikut Kristus yang aktif, bukan pasif. Kalau kita bisa menjadi saksi, berarti kita kan menjadi pengikut Kristus, tapi bukan pengikut yang cuman, ya saya tahu Tuhan Yesus lah, saya ikut gereja. Tapi bagaimana kita menghidupi Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membagikan Injil kepada orang lain melalui iman kita, melalui kehidupan kita, dan ya segala aspek kehidupan kita. Bisa jalan. Iya, setuju banget. Jadi kata saksi sendiri sebenarnya bahasa Yunani martus ya, yang itu juga nanti jadi martir gitu ya, martir, mereka mempersaksikan Yesus Kristus sampai akhir hidup mereka gitu ya. Dan itu tadi juga dibilang oleh Kak Joyce, mereka menerima kuasa dan mereka memberitakan tentang Yesus, baik pelayanannya, mujizatnya, kematian, kebangkitannya. Kenapa mereka bisa gitu? Karena mereka first hand gitu, mereka orang yang mengalami itu bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita melihat di ayat 21 di bawah ketika Matias dan mau dipilih gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada satu syaratnya adalah orang yang bersama-sama dengan mereka gitu, mulai dari awalnya gitu. Dan jadi ketika mereka menjadi saksi, itu berarti mereka memberitakan pengalaman mereka dengan Yesus, bagaimana mereka melihat Yesus itu mengasihi orang berdosa misalnya,
kemudian dia mati, dan juga mereka melihat dia bangkit, dan seterusnya. Jadi itu adalah tugas bagi para murid saat itu untuk mereka memberitakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang ya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, ini ada tanggapan dua sih Kak Yud dari Kak Mili dan Kak Deborah. Menurut saya menjadi saksi Yesus berarti memberitakan, menyaksikan, dan memperlihatkan melalui hidup dan perkataan tentang Yesus. Dan ditambahkan juga dari Bu Deborah, saksi itu sangat penting untuk memastikan kebenaran suatu fakta. Secara hukum, jika ada banyak saksi, suatu bukti akan menjadi sah. Ya, betul sekali. Oke, kita akan lanjut ya ke bagian berikutnya. Kemana saja mereka akan menjadi saksi. Dan kalau dilihat di ayat di situ dikatakan mengapa ujung bumi. Silakan dari Hizkia. Iya, oke Kak. Sambil menanggapi yang tadi disampaikan oleh salah satu yang menonton live Instagram, setuju ya kalau saksi itu semakin menguatkan suatu fakta. Jangan lupa kenaikan Yesus itu disaksikan oleh 500 orang. Dan itu merupakan sebuah bukti yang tak terbantahkan tentang eksistensi Yesus yang benar-benar bangkit dan naik ke sorga. Nah, pertanyaannya kemana saja mereka akan menjadi saksi? Di sini dijelaskan ada tempat-tempat terkenal di Israel, yaitu Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Nah, Yerusalem itu merupakan suatu wilayah yang merupakan ibu kota dari sebuah provinsi yang namanya Yudea. Jadi Yesus mau mereka mulai memberitakan Injil dari skop yang paling kecil, yaitu Yerusalem, kemudian berangkat ke skop yang lebih besar, yaitu provinsi Yudea dan Samaria. Dan yang menariknya di sini, bahwa kita sama-sama tahu bahwa daerah Samaria itu kan adalah daerah yang merupakan permusuhan antara orang Yudea dan Samaria. Itu bisa kita lihat konteks jauhnya. Contohnya dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Yohanes 4 ayat 9. Ya, perbincangan antara Yesus dan perempuan Samaria. Di situ ada sebuah tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu kasus-kasusnya jelas, dan kalau kita mau bahas sejarahnya juga panjang. Bagaimana terjadinya perkawinan campur di Samaria, sementara orang Yahudi dengan kesombongnya bilang, kami orang Yahudi asli, kami Israel asli, kalian itu udah campur sama bangsa-bangsa lain, dan seterusnya dengan kesombongan mereka. Dan ini yang menarik, bahwa Yesus suruh mereka untuk memberitakan Injil justru ke daerah yang dibenci oleh orang Yahudi. Nah, itu artinya ada satu hal yang menarik di sini kita lihat, pesan tentang Injil Yesus bukan saja tentang kita memberitakan kebenaran, tapi adalah pesan perdamaian, pesan rekonsiliasi. Bahkan kita harus pergi kepada orang-orang yang kita anggap sebagai musuh kita untuk memberitakan Injil. Ini menarik karena bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Yudea, tapi juga suatu daerah, yaitu Samaria, yang jelas-jelas itu sangat menjadi musuh bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dan kemudian pengertian di sana dikatakan di ujung dunia. Kalau kita cari-cari ujung dunia di mana gitu ya, kan bumi ini bulat, ujungnya emangnya di mana? Tapi ini merupakan sebuah makna yang tidak harfiah, tapi kita bisa membahasnya secara makna. Artinya kemana-mana tempat kita harus memberitakan Injil. Ada Reinhard Bonnke ke Afrika, ada Billy Graham di Amerika, ada Momen Seng ke Tanah Batak yang ada di Sumatera Utara. Bahkan saya percaya orang-orang muda pada saat ini juga Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kemana-mana tempat. Jadi ke setiap orang, bukan hanya kalangan yang kita anggap sebagai sahabat dan teman kita, tapi orang-orang yang menganggap kita sebagai musuhnya, ya, Samaria-Samaria rohani, mereka juga harus kita saksikan tentang Yesus yang mau menerima mereka dan mau mengampuni setiap orang. Begitu, Kak. Oke, ya, terima kasih untuk Hizkia ya yang sudah coba menjabarkan dari kemana saja akan menjadi saksi ya, dari Yerusalem sampai ujung dunia. Dan kita bisa melihat, nanti sebenarnya pertanyaan ini akan muncul lagi gitu ya. Nanti kita akan dalami lebih dalam lagi terkait dari setiap tempat yang dimaksud sampai ujung dunia. Dan di sini memang Yesus
sudah melihat bahwa murid akan melakukan ini, dan kita lihat hasilnya di Kisah Para Rasul, murid-murid juga dipanggil untuk bisa bersaksi ke sampai ujung dunia ya. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Oke, ini tadi Bu Deborah menambahkan, seringkali kita takut menjadi saksi meski tahu kebenaran karena banyak tantangan. Ya, oke. Nah, kita akan lanjut ya ke bagian belajar. Silakan Kak Yud. Ya. Untuk Kak Joyce, mengapa penting Yesus naik ke surga? Silakan Kak. Baik, mengapa penting Yesus naik ke surga? Nah, di sini ada beberapa bagian ya, atau beberapa poin yang sudah saya bagikan. Mengapa penting Yesus naik ke surga? Yang pertama itu pemuliaan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga itu menandai kemuliaannya setelah dia menyelesaikan penyelamatan di dunia. Dan yang kedua, penggenapan janji. Yesus telah berjanji untuk kembali ke rumah Bapa yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-28, dan kenaikannya ke surga merupakan penggenapan dari janji tersebut. Dan yang ketiga, persiapan untuk mengutus Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga merupakan persiapan untuk mengutus Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Dan yang keempat, penempatan Yesus sebagai kepala gereja. Kenaikan Yesus ke surga juga menempatkan dirinya sebagai kepala gereja yang akan memimpin dan memelihara umatnya. Nah, jadi dengan demikian, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan langkah penting dalam rencana keselamatan Allah dan memiliki dampak yang besar bagi murid-muridnya, juga bagi gereja mula-mula. Nah, di sini juga ada kutipan ya dari John Stott, berkata, menurut sebelumnya, kalau kita bisa kembali ke belakang ya, sebelum Yesus naik ke sorga, kalau Yesus cuma mati tapi tidak bangkit, sia-sia. Lalu kalau Yesus sudah bangkit tapi tidak naik ke sorga, itu juga sama saja, kurang lengkap begitu ya. Dan kutipan dari John Stott sendiri berkata, kamu telah melihat dia pergi, dan kamu akan melihat dia datang kembali. Nah, di sini kita harus mengerti, ketika Kristus pergi, ada sesuatu yang akan datang, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, ketika Roh Kudus itu datang, kita yang harus pergi untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Gitu, Kak. Oke, thank you banget. Nah, ini ada tanggapan dari Ibu Deborah Wisnu. Oh, ini yang tadi ya. Injil bukan hanya untuk kalangan tertentu, seperti disclaimer dalam beberapa pamflet. Tetapi siapapun harus dipastikan terjangkau Injil. Nah, itu karena itu ada hal saksi-saksi ya. Kemudian Kak Militia bilangnya bukan hanya sekedar perpisahan, tetapi ini menegaskan bahwa Yesus hidup dan memerintah, bukan sekedar tokoh sejarah yang sudah selesai. Iya, betul sekali. Jadi bukan wafat saja gitu. Yesus wafat, betul-betul mati, dan dia bangkit, betul-betul hidup, dan dia naik ke surga dalam keadaannya gitu ya. Dan dia menunjukkan bahwa dia berbeda dari pemimpin agama lainnya gitu. Dan dia menunjukkan kepada murid-murid juga aku pikir ini kayak satu peneguhan juga gitu. Percaya padaku, aku ngomongin sesuatu yang belum terjadi supaya kamu percaya, dan sekarang ini ada bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan gitu. Dan aku pikir juga waktu kemarin aku sedang menerjemahkan artikel gitu ya. Satu artikel yang ngomong tentang kalau Tuhan Yesus itu masih di bumi, dia hidup, tapi di bumi akan seperti orang-orang dari seluruh dunia akan datang kepadanya gitu untuk menyentuh tubuh fisiknya, berbicara, mendengar suara yang audible dari dia dan sebagainya. Sehingga Roh Kudus nggak diperlukan. Nah, tetapi ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun, dan kita mendapatkan kuasa, tadi seperti dibilang ayat 8 ya, kuasa untuk menjadi saksinya ke seluruh bumi gitu. Jadi itu kupikir satu syarat gitu ya, dengan Roh Kristus banyak orang sudah memenangkan suku-suku atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka membangun kehidupan lebih baik dan sebagainya. Jadi kenaikan Yesus adalah syarat untuk turunnya Roh Kudus dan juga kehidupan orang Kristen lebih berdampak gitu ya. Nah, ini Kak Deborah Wisnu juga akan tambahkan, Yesus harus naik karena misinya di dunia memang sudah selesai. Tetelestai, iya betul sekali.
Oke, kembali ke Kak Roma, silakan Kak. Oke, ini bagian janji ya yang Yesus akan berikan. Janji apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya supaya mereka bisa menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Dari Hizkia, silakan. Ya, janji itu ada di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus pergi ke sorga, dia memberikan janji bahwa mereka menginjil itu bukan karena kemampuan mereka, mereka pintar, karena mereka cakap ngomong soal atau fasih dalam berbicara. Sebagaimana kita tahu, para murid-murid Yesus ini latar belakang mereka bukan public speaking ya di persidangan, di sekolah, bukan. Tapi mereka ini orang-orang sederhana, ya nelayan. Dan Tuhan mau supaya mereka itu memberitakan Injil. Tapi sekali lagi Tuhan mengutus mereka itu dengan kuasa, atau dalam bahasa Yunani disebut dunamos. Ya, yang kalau mungkin kita bisa berpikir seperti penggerak sesuatu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam mereka itu akan menggerakkan mereka untuk bersemangat dalam memberitakan Injil. Karena itu kita nggak heran dalam konteks dekatnya kita lihat nanti di Kisah Rasul pasal-pasal selanjutnya, Petrus dan Yohanes ketika ada di pintu gerbang indah, ada yang sakit, mereka doakan sembuh. Kemudian Petrus datang ke Kornelius dengan pertolongan Roh Kudus dan seterusnya. Kornelius akhirnya dimenangkan. Dan Petrus melakukan itu orang yang sederhana tadi, seorang nelayan yang sebenarnya tidak fasih seharusnya dalam berbicara, tapi karena pertolongan Roh Kudus, janji yang diberikan, dan Petrus dipenuhi Roh Kudus, itu memampukan dia untuk memberitakan Injil. Jadi janji Tuhan kepada para murid, kalau kalian pergi, pasti aku sertai. Begitu Kak. Ya, setuju ya. Jadi memang benar sejak awal Tuhan kita itu nggak pernah kasih perintah tanpa ada janji gitu ya. Dia sertai selalu ada janjinya di sana, seperti amanat agung di Matius 28 dikatakan pergilah dan aku menyertai kamu gitu. Di sini juga dia kasih kamu akan jadi saksi ya, itu perintahnya. Tapi janjinya ada kuasa gitu ya. Tadi sudah dijelaskan itu dunamos ya, dinamit yang meledakkan atau dinamo yang menggerakkan gitu ya. Jadi Roh Kudus itu yang memberi menggerakkan, kuasa itu yang akan menggerakkan untuk kita itu nggak takut, nggak khawatir, apalagi dengan tantangan yang ada gitu, nggak jenuh dengan ada tantangan karena ada Roh Kudus, ada kuasa yang diberikan Allah yang akan menggerakkan untuk kita tetap bisa atau murid-murid tetap bisa bersaksi, dan kita lihat implementasinya memang mereka bersaksi gitu ke seluruh tempat di mana mereka ada saat itu. Ya, silakan Kak Yud. Ya, kita masuk ke bagian diskusi ya teman-teman ya, bagian keempat dalam penggalian malam hari ini. Oke, kembali ke Kak Joyce. Yesus memberi urutan ini kesaksian ya, memberi urutan Yerusalem, Yudea, dan ke ujung dunia. Apakah ada artinya? Silakan Kak. Ya, baik. Yesus memberi urutan ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung dunia. Artinya, ini memang ada artinya ya. Urutan yang diberikan Yesus ini artinya signifikan sebenarnya. Nah, yang pertama, mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu pusat keagamaan, pusat budaya Yahudi, di mana Yesus melayani, Yesus mati, dan ini menunjukkan bahwa pesan keselamatan itu dimulai dari rumah sendiri atau dari tempat sendiri dan kemudian menyebar keluar. Nah, setelah dari Yerusalem, pesan keselamatan menyebar ke wilayah sekitarnya, yaitu Yudea. Dari Yudea ini, ketika pesan menyebar ke Yudea, ini menunjukkan perluasan secara geografis dan penerimaan pesan keselamatan yang diterima oleh orang-orang Yahudi lainnya. Dan yang selanjutnya, kepada Samaria. Pesan keselamatan yang menyebar ke Samaria merupakan Samaria merupakan wilayah perbatasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ini menunjukkan bahwa pesan keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang lain. Nah, sampai ke ujung bumi. Akhirnya pesan keselamatan ini menyebar ke seluruh dunia tanpa batas geografis, tanpa batas etnis, tanpa
Injil itu bisa menembus batas budaya, latar belakang dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa pesan keselamatan itu sifatnya universal dan untuk semua orang. Dan urutan ini mungkin juga menunjukkan strategi penyebaran pesan keselamatan yang sistematis dan progresif. Jadi bisa kita gunakan sebagai bagaimana cara kita untuk menyebarkan Injil ya, yang sudah kita pelajari lah, mungkin dengan kita belajar di pendidikan kita masing-masing, pasti ya kita belajar untuk bagaimana Injil itu atau kabar keselamatan itu memang kita sampaikan dulu kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, teman-teman kita. Setelah itu, ketika kita sudah menjangkau mereka, kita bisa menjangkau yang lebih jauh lagi, mungkin sekitar kita dan sebagainya, dan kita akan sampai ke ujung bumi itu sendiri. Nah, itu Kak. Iya, betul sekali. Jadi ada apa namanya, step by step-nya ya. Jadi mereka menjangkau yang dekat, kemudian yang agak luas sedikit, yang luas lagi. Ingat Hizkia bilang orang Samaria itu musuhan sama orang Israel. Sebenarnya orang Israel sih yang nggak suka sama mereka gitu ya, half breed gitu ya. Karena mereka dianggap bukan orang Israel lagi gitu, karena udah bercampur dengan orang lain gitu, dengan bangsa lain maksudnya. Kemudian di situ mereka juga ke ujung dunia. Jadi ujung dunia sebenarnya mereka harus menjangkau orang-orang yang sebenarnya mereka pandang sebagai bukan orang yang menerima janjian dengan Allah gitu. Mereka harus meruntuhkan dulu pola pikir mereka terhadap cara pandang mereka terhadap orang-orang Gentiles gitu ya, goyim menurut mereka dalam bahasa mereka gitu, dan yang nggak berhak menerima perjanjian. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus bilang dari tempat-tempat ini, Tuhan Yesus pengen nunjukin bahwa sebenarnya Injil itu adalah sesuatu yang universal gitu. Setiap bangsa membutuhkan Injil gitu. Dan kalau kita ngelihat di Paulus bilang dia pengen ke Roma, dia pengen ke Spanyol. Dan aku tadi cari sih, apakah Spanyol atau Roma itu adalah ujung dunia atau ujung-ujung bumi gitu ya. Dan memang ada anggapan pada zaman itu memang ujung bumi itu bisa aja Spanyol gitu. Paulus pengen ke Spanyol tapi nggak kesempatan ya, dia berhenti di Roma gitu. Dan berpikir dari situ akhirnya menyebar seluruh berita Injil kepada seluruh dunia, ke Eropa dan ke tempat-tempat lainnya yang sebenarnya bukan secara dari pandangan Yahudi, mereka bukan bagian dari perjanjian Allah. Tapi lewat perjanjian baru ini semua orang boleh masuk ke dalam perjanjian Allah melalui karya Yesus Kristus. Ya, silakan Kak Roma. Oke, jadi berdasarkan sejarah, sudahkah murid-murid Yesus menjadi saksi sampai ke ujung dunia? Walaupun sedikit udah di-spill ya. Menurut Hizkia gimana? Silakan. Iya Kak. Sudahkah murid Yesus sampai menjadi saksi sampai ke ujung dunia? Nah, kalau kita pikir-pikir, murid-murid Yesus ini boro-boro ke ujung dunia ya, kalau kita bahas geografis. Masih di daerah Timur Tengah, Eropa saja, mereka udah keburu mati. Ada yang matinya disalib terbalik, ada yang dalam penggorengan, ada yang panah. Dan jangan lupa, 11 murid Yesus itu matinya martir semua, kecuali Yohanes yang diasingkan ke Pulau Patmos. Jadi, sebelum mereka memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, mereka udah keburu mati duluan. Nah, tapi itu kalau kita berbicara tentang geografis. Tapi kelihatannya bahwa pesan Yesus ini yang dimaksudkan sampai ujung bumi, paling tidak dalam sepanjang umur kita ada dalam pemberitaan Injil. Dan jangan lupa, Yesus memesankan ini audiensinya itu kepada 500 orang. Bagaimana mungkin 500 orang bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi? Pasti tidak bisa. Nah, itu artinya tidak mungkin tidak, satu-satunya maksud dari pesan ini adalah bahwa dari generasi ke generasi setiap orang harus memberitakan Injil. Maka tadi yang seperti saya sampaikan, ada banyak penginjil yang pernah kita kenal, mulai dari zamannya mungkin bapak-bapak gereja sampai reformator gereja, ada Agustinus, kemudian Luther, Calvin, Zwingli, kemudian pendiri-pendiri gereja lainnya, bahkan sampai ke kita sekarang, kita merupakan alat Tuhan untuk menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Jadi
pesan itu sebenarnya berlaku kepada kita sekarang ini. Itu artinya pesan Tuhan itu harus dimaknai dan dipahami secara kontinuitas. Ya, begitu Kak. Iya, jadi benar sekali ya. Meskipun mungkin tadi secara geografis, kalau dikatakan oleh Hizkia, tapi sampai mati mereka bersaksi. Sampai mereka tetap menjadi saksi Kristus yang nyata gitu ya. Meskipun mungkin di beberapa wilayah nggak semuanya sih pergi ke Eropa seperti Paulus ya. Ada yang mengatakan Thomas ke India gitu ya, mati syahid juga di sana gitu. Tapi dengan adanya misi global yang universal yang Yesus maksudkan ini tadi, gereja ada sampai sekarang dan gereja tetap bertumbuh sampai sekarang itu karena pemberitaan ini, karena saksi ini tadi. Kalau enggak, Indonesia juga nggak mungkin dapat Injil, nggak mungkin kita kenal Yesus gitu ya, karena ada pemberitaan saksi yang juga sampai ke tanah kita. Ya, bersyukur untuk itu, untuk semua yang dilakukan, dan semangat ini juga harusnya mendorong kita juga untuk tetap bersaksi, dan itu akan menjadi aplikasi nih untuk kita semua. Silakan Kak Yud. Iya, untuk aplikasi kepada teman-teman berdua, Kak Hizkia dan juga Kak Joyce, apakah teman-teman juga dipanggil untuk menjadi saksi Yesus ke ujung dunia? Di mana ujung dunianya teman-teman? Dan juga tindakan apa yang akan teman-teman lakukan untuk sampai ke ujung dunia? Mungkin dari Kak Joyce dulu, baru setelah itu ke Kak Hizkia. Silakan Kak. Baik, kalau pertanyaannya ya, apakah saya merasa dipanggil untuk menjadi saksi Yesus ke ujung dunia? Kalau saya rasa iya, benar memang. Kalau secara pribadi ya, tidak ada yang lebih baik ketika kita hidup di dunia itu selain kita melayani Tuhan. Karena kalau kita hidup hanya, istilahnya ya, sekarang ini kita hidup bukan cuman hidup dan cari uang lalu mati begitu. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini? Apakah kita berdampak? Apakah ketika kita sudah mengenal Kristus, apakah kita menjadi saksi Kristus itu sendiri? Nah, jadi kalau ditanya menjadi saksi Kristus atau tidak, saya rasa seharusnya ya kita semua sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, kita tahu kalau kita itu menjadi saksinya. Melalui kehidupan kita, melalui cara kita berkata-kata, melalui tindakan kita, bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana kita bisa menolong orang lain, membantu, menguatkan, bahkan sekedar memberi telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah teman kita dan sebagainya, kita sudah menjadi penguat bagi orang lain. Dan kita sudah menjadi cerminan dari Kristus itu sendiri. Dan selanjutnya, kalau ditanya di mana ujung duniamu, kalau saya pribadi yang saya rasa, yang saya pikir yang dari pelayanan selama ini yang sudah saya kerjakan, dan saya rasa ujung dunia saya itu adalah pelayanan anak. Dimana yang saya pikir kalau kita tidak memberikan atau mendidik generasi yang lebih muda, generasi di atasnya, kalau mereka tidak terdidik, ya seperti yang bisa kita lihat lah secara umum, atau ya mungkin kurang mengenal Kristus dan sebagainya. Memang tidak terlambat kalau kita bertobat di usia yang bisa dibilang dewasa dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya jika kita membangun generasi yang lebih muda untuk mereka bisa mengenal Kristus. Dan tindakan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk bisa sampai ke ujung dunia. Ya kita respon Roh Kudus itu. Roh Kudus sudah datang, tapi kalau kita menutup diri dan tidak membuka diri kita untuk menerima Roh Kudus itu, maka kuasa itu tidak akan bekerja dalam diri kita, dan penyebaran tentang Kristus, bagaimana kita menjadi saksi itu tidak akan berjalan dengan baik. Gitu, Pak. Sekali, jadi bergantung pada Roh Kudus ya. Oke, Kak Hizkia, aplikasinya silakan Kak. Iya Kak. Mengenai saksi Yesus, saya jadi ingat tentang 3 tugas gereja paling tidak, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia. Dan gereja dimaksud di situ sebagaimana yang kita tahu dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa gereja bukan bangunannya, tapi orang-orang yang ada di tubuh Kristus. Dan menariknya kata marturia di sana
itu artinya bersaksi, dan marturia di sana itu diambil dari kata atau dalam bahasa Arab disebut syahid. Artinya bahwa kita dipanggil mau mati untuk Yesus dalam pelayanan yang kita kerjakan. Walaupun mungkin kedengarannya serem banget sama anak-anak muda ya, kata mati gitu. Saya pengen nikah, masih muda bang, jangan disuruh mati. Barangkali gitu. Tapi di sini seperti yang kata Kak Joyce tadi, mau pelayanan anak sekolah minggu dan seterusnya, menurut saya itu baik ya, yang dikatakan. Dan perlu ditambahkan, tadi saya sempat baca komentar yang kata Kak Deborah kalau nggak salah tadi, ada era sosial media. Sebagai sharing ya, di Instagram pribadi saya sering tulis kata pendalaman atau sharing atau elaborasi dari firman Tuhan yang saya pahami, kemudian saya tuangkan di sana. Ya, mungkin yang lihat terus di scroll, mungkin mereka lihat nggak asik. Tapi saya terus lihat, saya terus posting, ada mungkin like-nya nggak banyak, tapi tetap memberitakan Injil. Ya, paling tidak mungkin ada yang sedang mereka dalam putus cinta, sedang galau, atau gimana, kemudian mereka baca gitu kan, karena nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya datang sama Tuhan, dan akhirnya mereka dimenangkan. Beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Begitu Kak. Ya, thank you banget. Nah, ini Kak Roma akan men-sharingkan pelajaran ya. Silakan Kak Roma. Ya, bersyukur banget ya dengan adanya Hizkia dan juga Joyce yang sudah sharing hari ini. Pastinya juga memberi penguatan, mengingatkan juga dan menegur juga gitu. Apalagi mungkin kalau kita yang sudah ada di ladang pelayanan mungkin sudah seringlah dengar tentang ayat-ayat ini gitu, sudah sering juga belajar gitu. Tapi tentang lagi-lagi ya tentang menjadi saksi, bagaimana hati yang sampai ke ujung bumi, ujung dunia itu ditegur lagi gitu. Apakah kita sudah menjadi saksi, sudah memberitakan Injil, sudah memuridkan dan hidup untuk melayani gitu ya. Jadi menurutku ya intinya kita punya panggilan menjadi saksi Yesus, dan itu bukan hanya tugas murid-murid Yesus atau yang menyaksikan 500 orang saat itu, atau yang ada tokoh-tokoh di Kisah Para Rasul, atau hanya Paulus gitu ya, tetapi menjadi saksi di sini untuk kita juga sekarang ini gitu, untuk Hizkia, untuk Joyce, dan juga untuk saya, Kak Yudo, dan seluruh teman-teman yang menonton atau ikut live pada malam hari ini dimanapun kita berada. Itulah ujung dunia kita ya, baik di media sosial, baik di pelayanan anak, di pelayanan pemuda. Ya, saya bersyukur kalau pelajaran yang saya sekarang sedang jalani, karena tempat baru juga tempat saya melayani, terlibat di pelayanan pemuda kayak gitu. Walaupun saya secara notabene nggak terlalu muda lagi gitu. Tetapi Tuhan khususkan lagi untuk bisa melayani anak-anak muda di tempat saya yang baru melayani gitu. Jadi ya benar-benar memang harus memulai dari nol lagi gitu, karena mungkin sudah terbiasa dengan pelayanan lainnya gitu selain anak-anak muda gitu. Jadi harus belajar lagi, belajar generasi anak muda sekarang itu seperti apa dan seperti apa kondisi dan juga keberadaan mereka gitu ya. Dan sering yang saya ingat itu dari mentor kami di Sabda itu, menjadi saksi itu dari ujung apa yang sering dikatakan ujung jari dan ujung ya di ujung jari gitu. Jadi ya itu ujung jari kita ini adalah sekarang tempat kita untuk bisa bersaksi sangat cepat sekali gitu, karena kita semua punya media yang sangat tidak terbatas dan bisa diakses oleh siapa aja pun yang ada di dunia ini gitu. Jadi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan tetap berdampak gitu untuk pelayanan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan gitu ketika kita bisa menjadi saksi gitu. Ya mungkin itu sih tambahan dari aku. Mungkin ada kesimpulan dari Kak Yudo? Ya, dari PMA ini kita belajar bahwa hati Tuhan Yesus itu meluas gitu ya. Dia merindu supaya orang-orang yang hilang itu boleh dijangkau gitu ya, boleh mendengar tentang keselamatan yang dia bawa lewat karya salibnya gitu ya. Karena itu teman-teman, kita hari ini dengan kuasa Roh Kudus ya, kita menjangkau mereka yang terhilang lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat teknologi, browsing kita, lewat akun-akun kita di internet, di Instagram, di Facebook, dimanapun juga, dengan cara apapun kita menjangkau mereka yang terhilang demi Kristus. Karena itu teman-teman, selamat
menjadi saksi Tuhan di tempat teman-teman masing-masing. Ya. Amin. Ya. Ini tadi tanggapan yang belum dibacakan, tapi memang sudah ada intinya ya, dari Bu Deborah jadi penutup meski terbatas secara gerak dan mobilitas. Rencana dan nasib pemberitaan Injil harus semaksimal mungkin. Suara Injil lewat kita bisa terdengar. Bersyukur kita sekarang hidup dalam era digital sampai dengan AI. Iya, terima kasih untuk tanggapannya, dan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah terlibat bergabung dalam Alkitab malam hari ini, dalam pria hari ini. Pastikan teman-teman juga terus bertumbuh, khususnya melalui tema ini, untuk kita terus menjalankan amanat agung, gitu ya. Dan selamat juga menghayati atau memperingati 3 hari lagi ibadah kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Joyce dan juga Iskia. Oke, kita akan tutup ya untuk serangkaian Alkitab kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan Joyce ya, bisa tutup. Baik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana ada waktu bagi kami Tuhan untuk belajar bersama, untuk menggali lebih dalam lagi Alkitab tentang ayat yang mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, dan kami belajar untuk lebih dalam lagi bagaimana kami dapat menjadi saksi-Mu yang lebih baik untuk setiap orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih supaya ajari kami Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi mengenal Engkau, belajar tentang-Mu lebih dalam lagi, dan kami juga bersyukur untuk setiap teman-teman, Bapak Ibu, atau siapapun Tuhan, orang-orang yang menyaksikan live ini. Berkati kami semua, berkati supaya kami bukan hanya mendengarkan atau menyaksikan live ini, belajar, melainkan kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah istirahat kami juga malam hari ini, supaya kami tetap ada dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga dalam pertemuan selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Baik. Oke, kita lanjut ya. Salam Ayo PA. Minggu depan kita akan masuk di dalam tema yang baru, yaitu tema healing. Sepanjang bulan Juni kita akan ngomongin tentang healing, tapi bukan healing yang jalan-jalan gitu ya. Healing rohani di sini ya, dengan topik jagalah hatimu dari Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Ayat ini sangat terkenal sekali, siapa yang nggak tahu. Kita akan menggali ayat ini, dan silakan teman-teman bisa hadir jam 19.30 sampai selesai, bisa aktifkan notifikasinya supaya bisa bergabung. Dan kalau teman-teman ingin seperti Hiskia atau Joyce ingin menjadi guest atau tamu kita dalam Alkitab ini, silakan kontak nanti atau DM ke akun-akun Sabda, AYOP, ataupun akun official Sabda Yilsa. Teman-teman bisa sangat sekali bisa bergabung ya, karena kita akan belajar bersama-sama.